Di tengah dunia yang terus berubah, ada satu hal yang tak boleh kita lupakan. Bumi, tempat kita berpijak. Green economy bukan sekedar konsep, tapi sebuah gerakan. Sebuah cara berpikir baru tentang bagaimana kita hidup, belajar, dan bekerja, tanpa merusak alam yang memberi kehidupan. Dan semua itu berawal dari kesadaran sosial, dari tindakan kecil yang dilakukan banyak orang, di tempat sederhana seperti kampus ini. Kami, kelompok 3 Green Economy, mencoba menelusuri seberapa besar kepedulian warga Unra dan Intan Lampung terhadap lingkungan dan ekonomi hijau. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Oke, di sini saya dengan kakak siapa nih? Gita, Gita ya. Kakak dari prodi mana? PGMI Oke, kakak yang angkatan berapa? 2025. 2025 ya. Nah, di sini saya nanya nih, Kak. Ini nih, menurut kakak nih, bagaimana sih tanggapan kakaknya dalam mengenai kesetaraan gender tuh? Ya menurut saya antara laki-laki dan perempuan itu udah cukup apa sih ya? Lebih baik gitu? Ya lebih baik, tapi kurang ditingkatkan lagi biar setara, lebih setara. Kayak itu ya. Oke, makasih ya, Kak ya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Maya, Maya. Prodi apa? PGMI Angkatan berapa kak? 2025. Oh, angkatan 2025. Masih maba ya? Iya. Kalau gitu saya mau nanya nih kak, kalau menurut kakak gimana sih kebiasaan kakak dalam menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan seperti menjaga pola makan, pola tidur, dan mungkin kebersihan di dalam kamarnya. Oh gitu. Terus menurut kakak sendiri nih, penting nggak sih dalam buat kita tuh ngejaga lingkungan sekitar? Penting. Penting. Alasannya kenapa? Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, terus Udah. Oh gitu. Kayak gini kak, gimana pandangan kakak soal kesetaraan antara laki-laki sama perempuan? untuk sekarang mungkin sudah setara antara laki-laki dan perempuan, tapi masih ada beberapa yang kurang menghargai perempuan. Oh gitu ya. Jadi menurut kakak belum setara iya. ya? Oh. Makasih ya kak ya. Assalamualaikum Bapak, maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Karsa Basri. Oh iya Bapak, saya mau nanya tentang terkait gimana sih kebiasaan Bapak menjaga kesehatan Bapak dalam kehidupan sehari-harinya? Dalam menjaga kesehatan ya di samping kita rutinitas ya termasuk kayak saya mundur mandir ini kan olahraga juga nih. Kesehatan bahkan kalau saya baca 3.000 apa berapa meter itu menghilangkan apa itu di pelang-pelang itu tuh apa sih namanya lupa saya tuh. Nah yang jelas kita dalam menjaga kesehatan itu kan kesehatan itu harganya mahal. Ya kalau seusia saya ini ya udah 50. Kalau kita nggak menjaga kesehatan dari kebersihan, dari termasuk nyikat gigi, termasuk apa namanya makanan, nggak bisa sembarangan. Iya betul sekali Pak. Itu mbaknya. Terus menurut Bapak seberapa penting sih menjaga kelestarian lingkungan ini? Ya penting mbaknya. Kalau nggak kita siapa? Ya. Manusia inilah. Sebenarnya manusia ini ya bisa dikatakan apa ya mbak ya? Kadang-kadang tanpa disadari, contohnya membuang sampah. Iya betul sekali. Yang sadar, ya, yang enggak, ya. Padahal udah ada kotak sampah, masih juga sembarangan. Ya, itu kan kebersihan sebagian dari iman sih mbak. Iya betul sekali Iya kan? Pak. Iya. Kan gitu. Apa saja sih yang udah Bapak lakuin buat menjaga lingkungan? Iya, ya terutama nanam pohon-pohon supaya ada secuknya. Ya kedua ya kita dibabat, diratain bagaimana gitu. Yang ketiga ya sampah itu, ya sampah dari daun itu sendiri atau sampah yang bawaan yang seperti dagangan gitu. Padahal udah ada tempatnya kan gitu. Halo, dengan kakak dari prodi mana? Kami dari prodi ekonomi syariah. Semuanya dari ekonomi ya? Oke. Ya. Baik, di sini saya mau nanya bagaimana cara kakak-kakak buat jaga kesehatan? Jaga kesehatan yang pertama itu dengan menjaga pola makan ya terutama. Itu dengan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua itu dengan rutin berolahraga.
ya minimal sekali seminggu sekali. Lalu menurut kakak menjaga lingkungan itu penting nggak ya? Kan sangat penting karena balik lagi lingkungan ini apa ya, sangat penting. Contohnya itu tidak, ya secara umum ini tidak membuang sampah sembarangan, terus juga asap rokok tidak sembarangan. Ada tempat-tempat yang memang boleh ngerokok dan juga tidak, seperti di kampus ini kan nggak boleh ngerokok gitu. Jadi sangat penting ya kak. Oke. Kemudian bagaimana tanggapan kakak mengenai kesetaraan gender? Baik, menurut saya kesetaraan gender di zaman ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kesetaraan gender itu adalah hak dari masing-masing manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki itu setara. Siapa? Kak Diki Yudhistira. Dengan prodi mana? Saya dari prodi Ekonomi Syariah. Oke kak, saya mau tanya ya, bagaimana kebiasaan kakak dalam menjaga kesehatan? Ya mungkin kalau kebiasaan saya dalam menjaga kesehatan itu saya lebih fokus ke makan yang sehat, terus minum air yang banyak gitu lah. Oke. Terus pertanyaan kedua, menurut kakak seberapa penting dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan kita sehari-hari? Untuk kelestarian lingkungan itu sangat penting ya, karena lingkungan itu harus kita jaga dan kita juga harus menurunkan ke anak kita juga. Nama saya Heru Permana, Ya. saya mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2023. Oke kak, di sini aku mau nanya bagaimana kebiasaan kakak dalam menjaga kesehatan? Kalau saya, yang menurut saya penting itu pertama sarapan, karena mahasiswa banyak kegiatan di pagi hari sampai sore, tentu sarapan itu menjadi fondasi saya untuk beraktivitas. Kedua, makan tepat waktu, makan siang jangan sampai keskip karena pagi udah capek, berarti sampai sore biar ada tenaga lagi, ya pasti harus makan siang. Oke. Bisa kayak gitu. Lalu bagaimana tanggapan kakak mengenai kesetaraan gender? Bagi saya kesetaraan gender itu bukan seberapa peran pria dan wanita harus sama, tapi menurut saya wanita dan pria punya kesamaan dalam peluang, entah itu pekerjaan ataupun kesempatan buat ngeakses informasi, itu harus punya kesamaan. Itu aja sih kan. Terus menurut kakak nih seberapa penting dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan kita sehari-hari? Bagi saya penting banget, karena sebagai mahasiswa ekonomi syariah, selain untuk mendapatkan keuntungan atau kesejahteraan masyarakat atau manusia, penting banget untuk menjaga lingkungan, karena kita hidup bukan buat diri kita sendiri tapi buat anak cucu kita juga. Jadi penting banget bagi saya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terus apa saja hal kecil yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan? As simple as selalu bawa botol minum sendiri, tumbler dari kosan atau dari rumah ke kampus. Mungkin itu udah bisa mengurangi sampah plastik ya kak ya. Mungkin itu aja sih, biar sampah di lingkungan universitas kita lebih bersih aja sampah plastik. Cukup? Itu aja sih. Terima kasih kak. Baik. Nama kakak siapa di sini? Saya Nika Setiasa dari Prodi Pendidikan Biologi. Aku Meiza Notitasari dari Pendidikan Biologi. Angkatan berapa kak? Angkatan 25. Angkatan 25. Baik, di sini saya ingin bertanya mengenai kebiasaan kakak menjaga kesehatan gimana? Kalau menurut saya itu ya menjaga pola makan, terus tidak membuang sampah sembarangan, terus membawa tumbler, terus kayak kita bekal gitu, terus tidur teratur. Kemudian untuk tentang menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kakak itu gimana? Menurut saya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita membawa tumbler seperti ini supaya tidak membuang sampah sembarangan. Biar bisa menjaga kelestarian lingkungan. Sebelumnya dengan kakak siapa? Noftariawati, Prodi apa kak? dari Pendidikan Biologi. Angkatan? Angkatan 2025. Angkatan 2025. Oke, di sini aku mau nanya nih kak, gimana sih kebiasaan kakak dalam menjaga kesehatan? Kebiasaan dalam menjaga kesehatan biasa seperti kita jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat. Gitu ya. Nah,
Kalau misalkan menurut kakak, seberapa penting sih buat kita menjaga lingkungan? Penting sih, karena kalau kita ngejaga lingkungan dan ngerawat itu termasuk kita bisa meningkatkan kesehatan kita juga. Contoh kecil yang udah kakak lakuin buat penerapan ini apa? Contohnya kita kayak rajin buang sampah di tempatnya, terus jaga lingkungan, jangan sampai kayak terkontaminasi oleh iya, sampah gitu iya ya? gitu. Nah, kalau misalkan tanggapan kakak sendiri nih tentang kesetaraan gender itu gimana? Jadi kesetaraan gender itu dimana perempuan dan laki-laki itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, terus dengan perlakuan yang sama juga. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa? Ibu Laili. Siapa? Ibu Laili. Bu, di sini aku mau nanya nih Bu, menurut ibu itu bagaimana sih kebiasaan ibu dalam menjaga kesehatan? Ya, menjaga kebersihan, ya, kebersihan lingkungan, ya, jaga pola makan juga. Udah gitu ya Bu. Iya. Nah, terus menurut ibu itu seberapa penting nih dalam menjaga kelestarian lingkungan bagi kita dalam sehari-hari nih? Itu sangat penting lah, ya. Harus bersih biar sehat, ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh contoh hal kecil apa aja nih yang pernah ibu lakuin buat jaga lingkungan? Ya kayak di sini kan dagang makanan kayak gini kan kadang berserakan kayak itu ya harus bersih, kita harus siap tempat sampah, ya nggak boleh ini, jadi utamain dulu bersih lah. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Bu, gimana menurut tanggapan ibu mengenai kesetaraan gender tuh? Kesetaraan gender ya perempuan dengan laki-laki ya sama aja ya. Nggak ada bedanya ya, apalagi zaman sekarang ini sama aja ya baik kerjaan juga kan kadang-kadang sama ya, laki-laki perempuan itu sama aja. Maaf sebelumnya, dengan ibu siapa? Raminem. Ibu, saya mau nanya bagaimana sih kebiasaan ibu dalam menjaga kesehatan? Ya bersih-bersih aja, rapi-rapi. Terus menurut ibu seberapa penting sih kebersihan lingkungan sekitar ini bagi ibu? Ya perlu penting, karena itu kan kebersihan. Apa saja yang sudah ibu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan ini? Ya harus bersih, rajin. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bagian dari perubahan besar. Dari kesadaran sosial, tumbuh kepedulian. Dari kepedulian, lahirlah tindakan. Dan dari tindakan-tindakan sederhana itulah masa depan hijau mulai terbentuk. Green economy bukan hanya tentang angka atau kebijakan, tapi tentang cara kita menjaga kehidupan untuk generasi hari ini dan mereka yang akan datang. Karena perubahan tidak dimulai dari tempat lain, tetapi dari kita, di sini dan sekarang.